Ketika dunia para asasin kehilangan penguasanya, api perperangan tak terelakkan. Seorang pemuda yang dijuluki Mantis terpaksa kembali ke medan perang yang ditinggalkannya. Dunia sudah berubah. Sekutu tak bisa dipercaya. Musuh datang dari segala arah. Dan setiap peluru adalah tanda tanya. Rival lama dan legenda yang kembali dari bayangan datang. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Seoul, Korea Selatan. Dua asasin bayaran kakak beradik sedang bekerja. Mereka sering melanggar aturan. Aturan yang disusun oleh Ja Min-kyu dari MK Enterprise, perusahaan asasin paling besar di selatan. Aturan sederhana tapi tegas, tak menghabisi anak di bawah umur, hanya menerima pekerjaan resmi. Hanya nama besar seperti Gil Bokson atau Mantis yang dianggap pantas berdiri di depannya. Inilah Mantis. Keduanya sedang di sebuah pom bensin, mengisi bahan bakar. Mereka mengeluh soal pekerjaan yang sangat sulit sekarang. Adiknya Nam Bae-su menuju toilet. Si kakak Nam Bae-chun menyuruhnya cepat. Orang-orang di dalam sudah mereka habisi. Dia mengakhiri nyawa satu orang yang masih hidup. Saat di toilet, dia mendengar suara bergema di ruangan, menyebutkan satu persatu aturan asasin. Saat dia keluar, sosok Ja Min-kyu, pemimpin MK Enterprise, berdiri di hadapannya. Bae-su menantang peraturannya. Aturan itu mustahil dipatuhi oleh orang-orang seperti mereka. Min-kyu tersenyum. Mereka sudah menjadi incaran banyak perusahaan. Bae-su pun bertanya, apakah kakaknya di mobil sudah pergi tanpa rasa sakit? Bae-su mencoba kabur. Orang ini bukan lawannya. Dia berlari kencang. Nasibnya sudah tertutup. Di ujung jalan, sosok lain sudah menunggu. Wajahnya dikenal di seluruh dunia gelap. Dua sabit berkilat di bawah sinar bulan. Dialah Lee Han-ul dengan julukan Mantis. 사마귀 새끼야. Bintang baru sekaligus asasin andalan MK Enterprise. 죽을 사 마귀마 귀신. Ja Min-kyu juga sampai di lokasi. Bae-su sempat bangga. Mantis meminta bosnya menunggu. 앉아서 쉬고 있어요. 금방. Dan pertarungan dimulai. Itu cepat dan bersih. Min-kyu memuji pekerjaannya dan memanggil tim pembersih. Mantis pun mengungkapkan niatnya. Dia ingin menghentikan kontrak 7 tahunnya. Min-kyu curiga, apa dia ingin pindah perusahaan? Menjadi independen. Mantis tak memberi jawaban jelas. Dia menyilangkan sabitnya di leher Min-kyu. Min-kyu menanggapinya serius. 피 묻은 칼이요. Pemuda ini menarik senjatanya. Dia hanya bercanda. Akhirnya Min-kyu melunak. Dia bersedia mengatur ulang kontraknya dan akan mewawancarai temannya untuk masuk MK Enterprise. Mantis sangat senang. Mantis berangkat liburan dengan hati yang lega. 이러고 나중에 또 딴 말 하기만 해봐. Dia menelpon teman lamanya Shin Jae dan berjanji akan membawanya masuk MK Enterprise. Liburan terhenti oleh kabar mengejutkan. Ja Min-kyu tewas di tangan Gil Bokson. MK Enterprise diambang kehancuran. Mantis menyesal dia tak sempat berduel dengan Min-kyu. Dia menghubungi Shin Jae. Dia sudah sampai di Seoul, berharap gadis itu menjemputnya di bandara. Tapi Jae sedang sibuk dengan misinya sekarang. Dia sedang bertarung dengan seorang pria dengan cepat menyelesaikannya.
뭐야 저것들은? Shin Jae kembali ke kantornya. Dia mendapati bos John baru selesai memasak iga rebus. John berharap Hanul atau Mantis akan mampir. 아 누가 뭐랴? Dan sebuah berkas mengabarkan kantor ini harus dikosongkan bulan depan. Kondisi bos John sedang banyak hutang. 운도 안 좋으신 양반이 Hanul akhirnya datang. Penampilannya berantakan. 존나 부럽지? Dia mengajak Jae pergi ke tempat pertemuan. 다녀올게요. Klub itu dijaga ketat, klub para asasin. Seseorang marah ingin masuk. Saat dia tahu Mantis di dalam, dia memilih untuk pergi. 아니야. Hanul hanya duduk di bar, sementara Jae menari. 우리 제이 누나는 Pemuda ini bernama Kim Do-young. Dia membicarakan rencana mendirikan perusahaan baru bersama Jae, memanfaatkan nama besar Mantis setelah MK hancur. 입사하면은 Hanul menentangnya. Dia yakin mereka tak akan mampu. Perdebatan memanas. Gadis bernama Sumin yakin ini bisa dilakukan. Byung-bae juga yakin. Dengan nama Mantis semuanya mungkin. Jae bisa menjadi bosnya. Dia baik dan bertanggung jawab. Sumin pun menimpali. Jae juga sudah punya pacar sekarang. 너 연애해? Hanul percaya MK Enterprise tak akan runtuh karena masih ada pewaris. Jae menegaskan wakilnya Cha Min-hee sudah tewas di tangan Boksun. Jae memilih fokus membangun perusahaan baru bersama rekan-rekannya. Hanul tetap yakin MK masih punya pemimpin lain dan dia tahu orang itu. Hanul sampai di sebuah rumah mewah yang sedang menggelar pesta. Banyak muda-mudi di sana. Hanul melihat orang yang dicarinya. Saat naik ke tangga, dia berpapasan dengan pemuda bernama Benjamin Jo. 처음 뵙겠습니다. Pemuda yang mengaku fans berat Mantis. Dia menyerahkan kartu namanya. Dia adalah CEO perusahaan Meta Software. Hanul bertemu dengan sosok yang dia cari. Dia memanggilnya kakek. Orang ini bernama Dogu, guru lama Hanul, orang yang memberinya julukan Mantis. Dogu membawa Hanul ke dalam rumah. Bukan dengan kata-kata, melainkan baku hantam. 환영 인사 한번 쳐. 몰랐던 것 같은데? 연세 생각하세요. 이? 아싸 득템. 양손 쓰시는 분이 그거 하나 갖다. Akhirnya pertarungan berhenti. Hanul menggunakan guci mahal sebagai tameng. Dan keduanya duduk menikmati makanan cepat saji. Dogu menyinggung masa lalu, hubungan buruknya dengan Cha Min-kyu, rekannya sekaligus pendiri MK Enterprise. Hanul menyimpulkan, Dogu gurunya bersiap membangun kembali MK Enterprise. Dulu perusahaan itu didirikannya berdua dengan Cha Min-kyu, dan Dogu terusir saat kalah duel dengan Min-kyu. Hanul menyampaikan maksudnya, jika MK berdiri, dia ingin Shin Jae juga direkrut. 그래야 다들 날 찾을 테니까. Dogu pun kaget. Dulu Jae keluar atas pilihannya sendiri. Hanul mengingat masa lalu. Dia selalu kalah duel dengan Jae. Dogu pun menjelaskan kebenaran di masa lalu. 이유가 있겠지. Bersama Min-kyu, dia meninjau ulang rekaman pertarungan itu. Meski Jae rapi dan gigih, potensi Hanul jauh lebih besar. Dalam pertarungan sungguhan dengan senjata, dia pasti menang. Hanul sangat presisi. Dia selalu mengenai titik vital. 신재희 오른손잡이니까. Cha Min-kyu lah yang meminta Dogu melatih Hanul sebagai petarung dengan senjata ganda. Dogu menekankan, Jae tak seharusnya mendampingi Hanul. Itu bisa merusak potensinya. 내가 다시 세울 MK에도 다. Jae sudah berada di tempat latihan. 그 시간. Hanul sudah di pintu. 뭔 데이트를 이런 데서 하냐? Hanul menyapanya dan menunjukkan kebolehannya. 넌 진짜. Hanul ternyata ingin membangun sesuatu bersama teman-temannya. Jae ragu, bahkan dengan nama Mantis, mereka akan kesulitan mencari sponsor. Tapi Hanul punya jalan keluar. Dia menunjukkan kartu nama Benjamin Jo. 확신이라는 게 생길라 그러지? Orang ini bisa menjadi investor. Akhirnya Jae setuju.
Mereka kembali turun menemui Sumin. Byung-bae dan Dong-yung baru saja datang. Dong-yung penasaran dari mana Hanul mendapatkan sponsor. 또 그런 엄청난 스폰을 Hanul pun menceritakan pertemuannya. Ternyata Benjamin Jo, seorang CEO developer game dari Meta Software. Game buatan Benjamin ternyata populer dan sering mereka mainkan. Saat melihat Jae, Benjamin langsung tertarik. Dia cantik sekali, bahkan ingin menjadikannya karakter 3D dalam gamenya. 3D 스캔 떠서 캐릭터로 만들고 싶다. Tapi ketika giliran tim Hanul melakukan presentasi, Benjamin tampak tak berminat. Dia menuduh Doyuk menjiplak presentasi MK Enterprise. MK가 건재했을 때 자료 아닌가요? Benjamin tak tertarik pada untung dan rugi. Dia hanya ingin mencoba melihat ketika mereka menjalankan misi. Apakah dia pacar Mantis? Itu membuat Hanul gerah. Kekesalan Hanul memuncak. Hanul menganggap orang ini main-main. Mereka bukan karakter game sialannya. Hanul mengancamnya sambil berkata, 나는 사람 죽이는 사람이에요. 나 게임 만드는 사람이에요. 다음에 나 만나면 뒤져. dia memilih meninggalkan ruangan. Rekan-rekan yang lain mengikutinya. Benjamin masih mencoba menahan Jae dan Dong-yu. Keduanya akhirnya ikut keluar. Di luar perdebatan pecah, Hanul dianggap gegabah karena terbawa emosi. 나 사막이야. Dong-yu memutuskan kembali ke dalam. Dia meninggalkan tim. 평생 그러고 살아라. Malam itu hujan turun. Hanul duduk ditemani Jae. Dia menyerahkan buku tabungan hasil kerjanya di MK Enterprise untuk modal mendirikan perusahaan baru. 와, 너 이거 Jae marah padanya. Uang hasil kerjanya di MK cuma segini. Dia boros sekali. 어쩐지 그동안 흥청망청 쓴다 했다. 내 이름 아니면 자꾸만 어디서 뭐 할 건데. Hanul berjanji akan menelpon klien lamanya di MK. Jae akhirnya menerima. Mereka sepakat melangkah bersama. Akhirnya perusahaan assassin itu dimulai. Hanul mulai membagikan dokumen pekerjaan. Sumin mendapatkan pekerjaan level D, Jae kelas B, dan level A untuk dirinya sendiri. 이것도 비니까 내가 해야 되고. Sementara Bombay belum diberi kepercayaan. 우리 회사 이름은 뭐예요? Apa nama perusahaan mereka dan papan nama dipasang. Namanya Mantis Company. Tim mulai bekerja rapi dan efisien. Semua target diselesaikan. Tapi kejayaan awal tak berlangsung lama. Klien semakin sedikit, waktu luang semakin banyak. Dan saat yang sama, Doggu kembali ke MK Enterprise sebagai direktur utama. MK 원상복구시키 Hanul pun kembali menemui Doggo yang masih menginginkan dirinya kembali ke MK Enterprise. Dia tahu Mantis Company sedang merintis. Hanul meminta misi buangan dari MK agar perusahaannya bertahan. Doggo bersedia membantu, tapi dengan syarat Hanul harus mendukung rencananya, mengembalikan masa disiplin para asasin bayaran. 일이 좀 쉬워지겠지. Sementara di Mantis Company, krisis klien dan pekerjaan membuat suasana makin canggung dan tegang. Sumin dan Bombay merasa tak berguna, sementara misi hanya jatuh ke tangan Hanul dan Jae. 똑바로 하는 새끼 누구야? 자, 이거 제이니 거. 나랑 잠깐 면담 좀. Mereka bicara di atap. Dia mengingatkan seorang pemimpin harus melatih dan mempercayai bawahannya, bukan memikul semuanya sendiri. Pertengkaran pun pecah. Jae muak dianggap rendah, dan teman-teman yang lain tak dihargai. 아니 그런 점이 역겹다고. 앞으로 A급 너한테 다 Ego Hanul muncul. Mereka tak akan bisa berdiri tanpa dirinya, membuat perasaan Jae sakit. Merasa dirinya direndahkan, emosi Jae memuncak. Itulah hari Jae meninggalkan MK Enterprise. 또 흠모했으니까. Doggu menasihati Hanul. Bila dia ingin terus bersama Jae, dia harus memahami arti kata tak pernah yang diucapkan Cha Min-kyu. 한우를 잡을 일은 절대 없어. 내가 제이 옆에 있었던 거지. Gurunya tetap pada keputusannya. Jae tak akan pernah bekerja di MK. Hanul sangat kecewa. 계속 그렇게 곁에 두고 싶다면 Jae sangat murung. Dia ingat Hanul susah payah mendirikan perusahaan untuknya. Jae baru saja pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia akan pulang ke markas. Saat berjalan pulang, ada orang-orang yang mengikutinya. Dia memasuki klub yang sudah tutup dan berkata ke penjaga, 뒤에 손님 있어. biarkan orang yang mengikutinya masuk. Mereka sudah di dalam dan mengepung Jae. 니네 누구냐? Gadis ini sangat marah dan menumpahkan emosinya, bertanya siapa mereka, dan pertarungan dimulai.
Cepat, ganas, dan mematikan. Itulah Jayi. Satu demi satu nyawa melayang. Dan kaca pecah. Mereka terlempar keluar, dan saat akan menghabisi salah satunya, orang ini berteriak, dia adalah Dong Yung kenalannya, dan Jayi menghabisinya. Gadis ini dengan marah berteriak. Ternyata itu semua ulah Benjamin yang menyewa para asasin. Dia bertanya, apakah Jayi bisa menandingi Mantis? Tawarannya tetap berlaku. Dia akan menerima Jayi bekerja untuknya. Jayi pun pulang ke markas. Hanul bertanya dia dari mana. Jayi tak mau menjawab. Itu membuat Hanul marah-marah. 새끼 이거 어제 또 술 처먹었지, 어? Dia juga memaki Sumin dan Byombap, 먹었잖아. 일 안 해? membuat emosi Jayi naik. Apalagi Hanul mendesaknya untuk melakukan pekerjaan. Dia adalah bosnya. 너는 지금까지 어디서 뭐 하다가 Jayi marah dan menantang Hanul duel dengannya. 내 말 안 들려? 장비 챙겨서 나와. Mereka akan menontonnya. Sumin melarangnya, tapi Byombap tetap pergi. 걱정을 하는 거야? 궁금해하는 거야? Sumin terpaksa ikut naik. Ternyata Byombap merekam dengan ponselnya. Akhirnya Jayi dan Hanul bertarung sungguhan di rooftop. Duel terjadi. Dan akhirnya Hanul kalah. Dia tersenyum dan mengakui kehebatan Jayi. Dia akan mundur dari posisi bos, menyerahkan jabatan itu padanya. 네가 이제 대표해라. Tapi Jayi menolaknya. Dia memilih untuk meninggalkan Mantis Company dan bergabung dengan Benjamin Joe di JB Entertainment. Di sana Jayi menjadi model 3D untuk karakter game yang dikembangkan Benjamin. Gerakannya presisi dan profesional. Benjamin menyukainya dan bertepuk tangan. 살인의 간접 체험. Dia sering bertemu dengan Sumin di klub. Bombay kerap menyarankan menyusul Jayi, tinggalkan Mantis yang diambang kehancuran. Dia akan mendapatkan uang yang banyak. 작은 빵빵하지. 우리 대표님 Sumin marah. Kehancuran justru dipicu Bombay. Ternyata dia yang menyebarkan rekaman duel Hanul melawan Jayi. 그거 네가 그런 거잖아. 동영상. 네가 그날 Video itu membuat pamor Mantis runtuh. 씨발 그거 이 바닥에서 안 본 사람 없어. 대표님도 Sementara nama Jayi atau Lizard semakin melejit. Jayi sudah dijadikan bintang baru JB Entertainment dengan nama panggung Lizard. Meski tak nyaman, Jayi tak bisa menolak. 도마뱀이야? Dan Dogu datang ke Mantis Company. Dia membawa misi buangan dan menawarkan jalan pintas. Rapat umum para asasin bayaran akan diadakan. Hanul harus mendukungnya. Dia ingin mengubah aturan. Misi level A akan diberikan tanpa syarat. 규칙 있는 건 찬성이에요. 다시 회사로 돌아올 생각 아직 Dia keluar dari sana dan memerintahkan orangnya berhenti memberi Mantis Company misi apapun. 혹시 저 때문에 MK Sumin merasa tak enak hati. Hanul bisa pergi ke MK. Hanul memberinya misi buangan dari MK. Itu level B. 주세요, 대표. Malam itu dia berjuang keras, bahkan hampir kalah. Hanul mengawasinya. 이따위로 하고 있는데 Dia memberikan Sumin waktu 1 menit. Jika dia kalah, dia akan dipecat. 끝내면 해고다. Pertarungan dimulai lagi. 또 남았다. 20초. 15초. 15초. 5. 4. 6. 1. 3. 2. 4. Sumin berhasil menuntaskan misinya pada detik terakhir. Sumin membuktikan dirinya. 아슬아슬했어. Hanul menelpon cleaner untuk membersihkan mayat. Bahkan dia memberikan cleaner tip uang tambahan. Sumin melihat sisi lain dari Mantis.
Dia juga memberikan uang tambahan untuk Sumin. 이번 총회 때 입을 옷 한 벌 사. Hari rapat umum pun tiba. Banyak orang berkumpul. Hanul dan Sumin hadir. Tapi nama Mantis tak disambut lagi. Para asasin dan kontraktor lain mengejeknya. Sumin sangat marah. Tak lama Jayi muncul dengan pengawal dan disambut hebat. Dia mengabaikan Hanul. Semuanya sudah berkumpul. Dogu datang dan membuka rapat. 오랫동안 Menyebut dirinya kembali karena warisan Cha Min-kyu. Ini adalah rasa tanggung jawabnya dan dia akan mengubah aturan. 내야겠다는 Tapi Jayi segera memotong. Dengan lantang dia bicara tentang aturan dasar. JB 신재희라고 합니다. Dia sudah tahu maksud Dogu. Meski aturan itu menjaga ketertiban dan menekan angka pengangguran, itu juga menghancurkan perusahaan kecil yang tak lagi mendapatkan pekerjaan. Ucapan Jayi membuat orang berbisik. Dogu hanya tertawa. Mantis pun turun tangan, menyebut rapat itu buang-buang waktu, dan memulai voting siapa yang setuju aturan diubah. Hanya Hanul yang mengangkat tangan. 그러니까 나는 Hasilnya jelas, tak ada yang berani mendukung, melanggar aturan dasar. 아죠. Jayi menegaskan, masalahnya bukan aturan itu sendiri. 지킬 건 지켜야죠. Dia bertanya kenapa MK yang berhak menghukum para pelanggar. Dia menyinggung kasus Boksun 그리고 동의도 없이 MK 내 dan kematian banyak tokoh penting, termasuk Cha Min-kyu. Dia mempertanyakan kepantasan MK untuk menghukum. Jayi dengan berani menantangnya. Dogu menyambutnya. Ketika duel akan dimulai, Mantis justru maju menjadi tameng. Dia jatuh pingsan. Sumin panik. Dogu tertawa. 친구 덕분에 창피는 면했네. Menyindir pengorbanan Hanul, menyelamatkan harga diri Jayi. Dia bodoh sekali. Rapat bubar tanpa hasil. Jayi pergi dengan rombongannya. Begitu mereka keluar, Hanul bangkit. Dia hanya pura-pura pingsan. Dogu marah pada Jayi, tapi Hanul menenangkannya. Menyalahkan Benjamin Jo sebagai dalang yang memaksa Jayi. Benjamin pun gembira mendengar kabar rapat buntu. Dia yakin menjadikan Jayi sebagai senjata utamanya. Di perjalanan, Bombay masih ragu soal melawan MK. Tapi Jayi sudah bertekad menghadapi Dogu. Dan suatu hari dia akan menebas Benjamin. Orang itu terlalu kurang ajar sebagai bos. 잡은 손부터 잘라낼 거. Malamnya, mantan bos Jayi, John, muncul kembali ke kantornya. Dialah misi lain dari Dogu untuk Hanul. Hanul menyapanya. Orang ini sudah siap menghadapi ajalnya. Tapi Hanul memberinya kesempatan. Samarkan identitasnya dengan jasad target lain. Itu adalah jasad misi terakhir Sumin kemarin. Bos John merasa terhina. Dia ingin mati terhormat, lalu menyerang. Hanul dengan mudah mengalahkannya, memintanya pergi jauh dan hidup tenang. Di kantor, Hanul membakar dokumen target terakhirnya. Misi selesai. Dogu pun menelpon Hanul, memberitahu dia menerima tantangan duel dari Jayi. 그래서 화답을 하는 게 도리지. Hanul terkejut. Pesan itu datang bersama sebilah pisau. Kiriman Benjamin atas nama Jayi. 해결하게 해줄게. Hanul memohon Dogu menolaknya. Dogu tentu tak mau. Ini adalah harga diri. Dia akan menerima tantangan Jayi. Ternyata percakapan itu didengar oleh Benjamin dan Jayi. 후배한테 이런 걸 받았으면 Hanul pun panik menawarkan diri sebagai pengganti. Mantis akan menghadapi Jayi dan mengalahkannya, lalu mengambil kembali pisau itu. Sebagai balasannya, dia rela kembali ke MK Enterprise. Jayi hanya bisa pasrah. Bukan ini yang sebenarnya dia inginkan. Tawanya terdengar getir. Tak menyangka Hanul akan berkorban untuknya. Ponselnya berbunyi. Itu nama Hanul. Dia menolak mengangkatnya. Dia menyusun rencana. Dia menyebarkan kabar palsu pemakaman bos John. Dan Jayi datang memberi penghormatan terakhir. Dia tetap mengabaikan Hanul. 배수 선배. Akhirnya Hanul memaksanya bicara. Dia mengaku ia menghabisi John karena menjalankan misi tanpa izin dan menyinggung soal tantangan duel. 그게 나 때문이라고? Jayi mengakuinya itu adalah ide bosnya Benjamin. Hanul memohon agar dia menarik kembali pesan itu. Dogu bukan tandingannya, tapi Jayi menolak.
Hanul pun berkata dia harusnya tahu perasaannya. Dia tak bisa jauh dari Jayi. Jayi menjawab dia tak bisa kabur dari Hanul. Kenangan lama mereka tumbuh bersama tak bisa dia tinggalkan. Dan tiba-tiba bos John yang sudah mati muncul. John mengenakan pakaian mayat, menyapa Jayi, memohon agar pemakamannya tak dibatalkan. Dia sudah menyebarkan kabar pada MK. Eksekutor akan datang, dia juga akan mati. Jayi makin kaget tahu kebaikan Hanul. Hanul geram, keadaan akan makin kacau. Dia kembali ke kantor. Dia pun sampai. Hanul melihat Sumin sudah berhadapan dengan Dogu. Dia menyuruh Sumin keluar. Dogu berkata dia sudah membuat masalah besar dan melanggar aturan. Hanul mengakuinya. 아주 그냥 엉망진창이네요. Dia akan dihukum, terima pisau darinya. Itu adalah tantangan duel. 내가 따로 준비를 못해. Tapi dia akan membereskan duel dengan Jayi dulu. Dogu pun pergi sambil berkata. 시간 장소 정해서 알려줘. Hanul pun menemui Gil Bokson seniornya, legenda yang dulu mengalahkan Jamin Q, dan orang di baliknya runtuh MK Enterprise. 지금 네 기분하고 별반 다를 거 없어. Bagi yang penasaran kisah wanita ini, link filmnya ada di deskripsi. 주는 쪽이나 받는 쪽이나 기분. Bokson menegaskan, pisau tantangan duel selalu datang dari orang yang terdekat. Pilihan Hanul hanya dua, mencabut nyawa atau melindungi Jayi. 그 능구렁이 선배 진짜 세다. Hanul pun menelpon Dogu. Dia mengirimkan pisau tantangan pada Jayi. Pertarungan nanti akan rumit. Dirinya melawan Dogu, Jayi melawan Dogu, dan Jayi melawan dirinya. Lokasi pertarungan adalah gedung arena MK Enterprise. Hari pertarungan tiba. Hanul gelisah semalaman. Paginya dia berpamitan pada Sumin, bahkan menyerahkan mobilnya, seperti tak akan kembali. 그럼 그래요. 내일 출근하면 있을 거면서. Hanul menjawab sampai jumpa besok, memberi Sumin harapan. 내일 보자. Hanul dan Jayi sedang dalam perjalanan menuju gedung MK. Hanul menelponnya. Sebelum naik ke atas, mereka bicara di bawah dulu. 괜한 짓 하는 거야. Dia pun sampai di gedung MK, berharap bertemu Jayi di lantai bawah. Tapi penjaga mengatakan Jayi sudah duluan naik ke atas. 신재희 대표님은 이미 올라가셨습니다. Hanul pun buru-buru naik ke lift. Tapi yang menunggunya hanyalah Dogu. Apa dia kecewa Jayi belum datang? Hanul menjawab dia akan membereskan urusan mereka. 승산이 있을 거라고 생각했나 보네. Dogu mengambil senjatanya. Lift berbunyi. Jayi sudah naik. Dogu berkata, 앞으로 어떻게 할 건지 친절하게 설명해서. saat lift terbuka, dia akan menghabisi Jayi dulu. Dan pertarungan dimulai. Jayi sudah siap dengan pedangnya. Luka pertama Hanul datang. 많이 신경 쓰여? Lift terbuka, Dogu menyerang. Hanul menahannya. Dogu mengancam, ini bukan duel 2 lawan 1. 너 자극하려는 거야. Ini duel antara Mantis dengan dirinya. Dia meremehkan Jayi. Dan dia menyerang Hanul sambil berkata, ini pertarungan 3 orang. Dan gelut senjata kembali dimulai. 오랜만이네 신재희. 내가 시간 낭비하지 말라고. Jayi terdesak. Hanul pun melempar. Dan Jayi melihat celah. Dia menusukkan pedangnya dan telak mengenai Dogu. Dogu sangat marah.
Hanul menahan sakitnya dan kembali menyerang Dogu. Dogu sudah kepayahan. Hanul pun memberikan combo serangannya. Akhirnya Dogu jatuh. Hanul memintanya pensiun. Dia tak bisa menghabisi gurunya 그걸로 끝내죠. dan melempar senjatanya. Itu membuat Dogyu ingat saat dia dikalahkan Cha Min-kyu dulu. 문제야. 나도 할배 죽이기 싫어요. Jayi berkata inilah kelemahannya. Dia terlalu baik. Jayi muncul menusukkan patahan pedang ke tubuh Dogu. Dogu sempat menatap gadis ini dan tumbang untuk selamanya. Mantis hanya bisa menatap sedih gurunya. Sementara Jayi menegaskan rasa kasihan Hanul yang membuat dirinya lemah. 너 사람 동정해. Dia tahu di masa lalu Hanul sengaja mengalah padanya, bahkan sampai sekarang. 그냥 병신같이. Hanul memujinya. Dia berhasil. MK Enterprise akan menjadi miliknya. 원하는 거 다 이뤘잖아. Hanul pun pergi, meninggalkan gadis itu menangis sendirian. Satu minggu setelah kejadian itu, Benjamin Jo berdiri di panggung, 잔혹한 강자가 돼야 됩니다. menyampaikan pidato di seminar. Dunia adalah tempat di mana yang lemah akan dimangsa yang kuat. Kunci bertahan hidup bukanlah kekuasaan, melainkan waktu yang tepat. 바로 성공의 시작입니다. Saat pidato selesai, dia bertemu dengan Jayi. Niat Benjamin ternyata ingin mengambil alih MK Enterprise. 보고 해줘요. Dia sudah di mobil menuju lokasi baru. Mobil itu mendadak berhenti. Sumin melintas membawa bunga. Dan yang lebih mengejutkan, sopirnya adalah Hanul. Jayi berkata pada Bombay, dia memberikan misi itu pada Mantis Company. 지금 A급이 가장 고픈 회사한테. Hanul pun berteriak. Dulu dia pernah berkata, 사람아, 너 다음에 나 다시 만나면 itu menjadi akhir bagi pemuda ini. Dan akhirnya film yang keren ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.